Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. PLKH 3 kelompok 11 ingin mempresentasikan rancangan penyuluhan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau biasanya disingkat sebagai SPP IRT. Yang pertama, anggota saya ada Agus Hermawan, NIM 2018-162. Yang kedua, ada saya, Belgiunanda Sahera, NIM 2018-209. Yang ketiga, ada Bagas Sukma Iswara, 2018-171. Dan yang terakhir ada Alvin Aminullah, 2018-151. Oke, next. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT yang pertama. Di sini ada peraturan perundang-undangan yang di bidang pangan. Ada dasar hukumnya, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Dan ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 98 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, ada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan, ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 keamanan mutu dan gizi pangan. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Ada Permenkes Nomor 006 Tahun 2012 tentang obat tradisional. Ada Permenkes Nomor 007 Tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional. Ada Permenkes Nomor 033 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan. Ada Permenkes Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan atas Permenkes 148 Tahun 2011. Ada Permenkes Nomor 64 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan. Ada Permenkes Nomor 30 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Permenkes 1148 Tahun 2011. Dan yang terakhir ada Permenkes Nomor 26 Tahun 2018 pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan. Baik, bisa di next. Yang kedua ada keamanan dan mutu pangan. Keamanan pangan atau food safety menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, gizi pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemara biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan bahaya kesehatan manusia. Lalu ada keamanan pangan atau food safety mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 Tahun 2011 tentang hygiene sanitasi, jasa boga dan belum dikaitkan dengan sertifikasi halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia atau MUI terkait peraturan SK Direktur PPOM MUI tentang ketentuan pengelompokan produk bersertifikat halal MUI. Komponen penting yang perlu diperhatikan dalam peningkatan keamanan pangan atau food safety adalah yang pertama ada kebersihan dan sanitasi lingkungan atau cleaning and sanitation. Yang kedua ada hygiene makanan. Yang ketiga ada hygiene sarana peralatan. Yang ketiga ada hygiene sarana peralatan. Dan yang keempat ada hygiene perorangan atau penjamahan makanan atau food handler. Dan kelima ada tenaga pengolahan makanan. Dan yang terakhir ada pest control. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya persilakan. Selanjutnya yaitu teknologi proses pengolahan pangan. Mekanisme pengolahan pangan
bahan makanan atau pangan ialah yang pertama persiapan bahan makanan atau pangan, yang kedua pengolahan bahan makanan atau pangan, yang ketiga distribusi dan penyajian makanan atau pangan. Teknik dasar pengolahan pangan atau makanan atau pangan ialah yang pertama teknik pengolahan makanan panas basah, yang kedua teknik boiling, yang ketiga teknik poaching, yang keempat teknik bracing, dan yang kelima teknik stewing. Selanjutnya yaitu prosedur operasi sanitasi yang standar atau biasa disebut dengan Standard Sanitation Operating Procedure atau SSOP. SSOP adalah prosedur pelaksanaan sanitasi standar yang harus dipenuhi oleh suatu sentra pengolahan atau UPI untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap produk yang diolah, yang bertujuan untuk memastikan mutu produk dan menjamin tingkat dasar pengendalian keamanan pangan dan meminimalisir kontaminasi. Ada 8 kunci SSOP. Yang pertama, keamanan air dan es. Yang kedua, kondisi alat dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan. Yang ketiga, pencegahan kontaminasi silang. Yang keempat, menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi, dan toilet. Yang kelima, proteksi dari bahan-bahan kontaminan. Yang keenam, pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin yang benar. Yang keenam, pengawasan kondisi kesehatan personil. Dan terakhir, pengendalian pes. Selanjutnya, cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga atau CBP-IRT. Cara produksi pangan yang baik merupakan salah satu faktor penting untuk memenuhi standar mutu atau persyaratan keamanan pangan yang ditetapkan untuk pangan. CPPB sangat berguna bagi kelangsungan hidup industri pangan baik yang berskala kecil, sedang maupun yang berskala besar. Dengan perkembangannya industri pangan yang menghasilkan pangan bermutu dan aman untuk dikonsumsi, maka masyarakat pada umumnya akan terlindung dari penyimpangan mutu pangan dan bahaya yang mengancam kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya mengenai penggunaan bahan pangan tambahan atau BTP. Penggunaan bahan tambahan pangan BTP. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Contohnya, mengawetkan pangan, memberikan warna, mencegah ketengian, dan meningkatkan cita rasa. Dengan kata lain, BTP digunakan untuk mempengaruhi kualitas pangan. BTP terdiri dari 27 golongan. Anti buih, anti kempal, antioksidan, bahan pengkarbonasi, garam pengemulsi, gas untuk kemasan, humektan, pemanis alami, pemanis buatan, pembawa, pembentuk gel, pembuih, pengatur kemasan, pengawet, pengeras, penguat rasa, peningkat volume, penstabil, retensi warna, perlakuan tepung, pewarna, propelan, sequestrant. Penggunaan BTP tidak boleh melebihi batas maksimal yang diatur di peraturan. Oleh karena itu, pelaku usaha industri rumah tangga dengan IRTP disarankan memiliki timbangan analitik agar penakaran BTP dapat dilakukan dengan tepat. Apabila IRTP belum memiliki timbangan analitik, penakaran BTP dapat dilakukan dengan sendok takar. Penakaran menggunakan sendok takar hanya berlaku untuk jenis BTP pengawet
dan pewarna yang berbentuk bubuk. Persyaratan label dan iklan pangan. Label, yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, harus memuat keterangan paling sedikit mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah syarat wajib yang tertera dalam label pangan. Yang pertama, nama produk, komposisi bahan baku, berat bersih, isi bersih, nama dan alamat produsen, waktu kadaluarsa, kode produksi, izin PRT, dan halal. Ini saja daftar pustaka, dan sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.